Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya, nama saya Agustina Putri, NPM 231561129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil proyek saya, di mana saya menggunakan proyek dengan data learning dengan Cummins. Di sini judul proyek saya adalah klasterisasi ataupun pengelompokan anak dengan status gizi normal menggunakan algoritma Cummins untuk analisis kesehatan gizi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih algoritma Cummins. Cummins adalah algoritma yang digunakan untuk membagi sekumpulan data ke dalam beberapa kelompok ataupun klaster berdasarkan kemiripan data. Tujuannya agar data yang berada dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang mirip dan data di kelompok yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. Algoritma Cummins ini akan membentuk dua klaster ataupun kelompok yang akan memisahkan anak-anak berdasarkan pola kemiripan karakteristik pertumbuhan mereka. Di sini saya akan menggunakan tiga variabel utama, yaitu umur sebagai umur dalam bentuk bulan, jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, serta tinggi badan dalam bentuk sentimeter. Nah, di sini contoh dari Cummins itu, contohnya yaitu mengumpulkan data berat badan dan tinggi. Berat badan dan tinggi, maka dia bisa menjadi tiga kelompok. Cummins akan memilih tiga titik awal secara acak sebagai pusat klusternya. Kemudian setelah ditentuin pusat klusternya akan mengelompokkan semua data berdasarkan jarak terdekat ke salah satu kluster tersebut. Kemudian akan menghitung ulang pusat kluster sampai pembagian data stabil. Nah, adapun kelebihan dari data Cummins pada proyek saya adalah yang pertama itu mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian yaitu yang kedua cepat dalam proses perhitungan karena Cummins itu cocok untuk data set yang lebih besar. Nah, adapun codingan saya, sini kita sudah masuk ke program codingan saya yaitu dengan nama program Cummins P dengan ininya datasetnya yang saya ambil dari Kaggle yaitu terdiri dari seratusan lebih nggak salah. Nah, terdiri dari 100.000, 121.000. Nah, pada program saya ini terdapat 88 baris di mana pada baris ke-1 dapat import OS. Nah, di sini kita akan mengimpor pustaka dari baris ke-1 sampai baris ke-4. Di mana pada baris ke-1 ini, di mana pada baris ke-1 ini terdapat perintah import OS di mana akan mengimpor modul OS yaitu modul bawaan Python yang akan berinteraksi dengan sistem operasi. OS ini yang akan mengecek apakah file dataset tersedia ataupun tidak. Kemudian terdapat impor pandas ASPD, di mana impor pandas ASPD ini akan mengimpor pustaka pandas yang memberi aliansi PD. Pustaka ini akan membaca, mengolah, dan memulasi data dalam bentuk tabel ataupun data frame. Kemudian yang ketiga terdapat impor NumPy as NumPy, di mana itu mengimpor pustaka NumPy yang memberikan aliansi NumPy. Di mana NumPy ini digunakan untuk berbagai operasi numerik dan memulasi array untuk pengolahan data. Nah, yang keempat terdapat impor matplotlib as PLT, di mana akan mengimpor matplotlib plot dalam alias PLT yang akan membuat visualisasi seperti grafik ataupun diagram pada outputnya. Kemudian terdapat from current cluster import comments, di mana pada baris ini mengimpor kelas comments dari pustaka Secret Run. Comments ini merupakan algoritma clustering. Kemudian pada baris ke-6 terdapat from scalar processing import label encoder standar scalar, di mana sini berfungsi akan mengimpor dua program yaitu label encoder dan standar scalar, di mana label encoder ini akan mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik, sedangkan standar scalar ini akan menstandarkan nilai numerik agar memiliki rata-rata 0 ataupun standar dengan 1. Pada baris ke-8 terdapat field path RC user Agus download AI data by
dataset CSV, di mana di sini itu untuk menganalisasi bahwa menganalisasi dataset saya terletak di pad ini. Kemudian terdapat print working directory osget cwd, di mana untuk menampilkan direktori kerja saat ini. Untuk memastikan bahwa program terjadi pada folder ini. Kemudian pada baris ke-10 terdapat print check keberadaan file. Di sini akan mencek keberadaan file. Kemudian pada baris ke-12 terdapat perulangan if, di mana terdapat kondisi if, di mana if yaitu if not as fed exists fill fed, di mana ini akan mengecek apakah field sudah ditemukan ataupun tidak. Jika tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan output field tidak ditemukan. Pastikan data by set ada di folder sama, kemudian exit berarti program akan keluar. Kemudian jika data tersebut ada, maka data pada read CSV field path, maka kita akan membaca data pada CSV. Kemudian akan mengeluarkan output dataset berhasil dibaca dengan tanda atau N itu berarti membuat baris baru akan membuat baris baru untuk output selanjutnya. Kemudian terdapat print data head, di mana print data head ini berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset tersebut untuk menggunakan data head. Kemudian terdapat exception as a, di mana ini itu berfungsi untuk mengeksekusi program exception. Kemudian pada baris ke-20 terdapat print, di mana dia akan gagal membaca file CSV. Kemudian program akan keluar. Kemudian pada baris ke-23 terdapat kondisi if, di mana kondisi if-nya itu status gizi not in data column, di mana jika status gizi tidak ada dalam data column, maka program akan melakukan output print kolom status gizi tidak ditemukan. Maka status gizi yang tadi tidak ada di kolom, maka mengeluarkan output kolom status gizi tidak ditemukan. Nah, pada baris ke-27 terdapat data status gizi star lover normal, di mana untuk melakukan proses penyaringan ataupun filtering terhadap data. Di sini kita akan menggunakan data yang status gizinya normal. Kemudian di sini terdapat print F jumlah data dengan status gizi normal dan data akan melakukan output jumlah data dengan status gizi normal if data empty. Di sini jika data empty berarti data kosong, berarti dia akan melakukan output tidak ada data dengan status gizi normal dalam dataset. Maka program akan keluar, maka akan label encoder, di mana di sini itu akan membuat label encoder pada variabel label encoder, di mana label encoder ini berfungsi untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik seperti data kelamin. Jadi dia tuh menggunakan data numerik 0 ataupun 1. 0 itu sebagai perempuan ataupun 1 sebagai laki-laki. Karena komputer itu cuma bisa membaca angka numerik seperti 0 dan 1. Nah, kemudian pada baris ketiga terdapat if jenis kelamin in data column, di mana terdapat kondisi if, di mana memeriksa apakah kolom jenis kelamin ada ataupun tidak. Di sini data jenis kelamin label encoder fit transform data jenis kelamin laki-laki 1 dan perempuan 0, di mana pada baris ketiga 4 ini akan mengkonversi jenis kelamin, di mana ternyata di sini laki-laki dengan nilai 1 dan perempuan dengan nilai 0. Nah, kemudian terdapat else yang akan dieksekusi jika if tidak terpenuhi, maka akan melakukan output kolom jenis kelamin tidak ditemukan. Maka program keluar exit. Kemudian pada baris ke-39 terdapat required kolom umur bulan jenis kelamin tinggi badan sentimeter, di mana dia itu akan mengeluarkan kolom, di mana kolom itu terdapat umur dalam bentuk bulan, jenis kelamin, serta tinggi badan dalam bentuk sentimeter.
Jika kondisi, kemudian terdapat kondisi if, not all call in data column for call in recurrent column. Di mana pada baris ke-1 ini, pada baris ke-40 ini, memeriksa apakah semua kolom dalam recurrent column ini ada di dalam data kolom. Nah, jika tidak ada semuanya, maka dataset tidak memiliki semua kolom yang dibutuhkan. Nah, maka program akan keluar. Nah, kemudian X data sama dengan data requirement kolom ini. Program akan menyiapkan data fitur untuk clustering, di mana data tersebut diambil dari required column dan disimpan ke dalam variabel X. Kemudian pada baris ke-46 terdapat perintah scalar standar scalar, di mana standar scalar ini akan menetapkan scalar fit transform X ke data X, dan hasilnya disimpan ke dalam X. Kemudian pada baris ke-47 terdapat X scalar fit transform, di mana pada baris ke-47 ini berfungsi untuk fit transform akan menyimpan transformasinya ke variabel X scalar. Kemudian pada baris ke-49 terdapat comments and cluster 2 random state 42 yang akan membuat objek comments dari kelas comments dengan parameter cluster 2 yang akan mengelompokkan data menjadi 2 cluster dan random state 42. Kemudian pada baris ke-50 terdapat comments fit Xcalet, di mana menjalankan proses clustering berdasarkan data yang sudah ada. Kemudian terdapat data cluster comments label yang akan data label yang akan mengelompokkan data berdasarkan cluster. Kemudian print hasil clustering pada anak status gizi normal akan mengeluarkan output hasil clustering pada anak dengan status gizi normal dengan akan mengeluarkan output datanya umur bulan, jenis kelamin, tinggi badan, dan klaster. Selanjutnya figure fact size, di mana akan mengeluarkan output dengan bentuk figure dengan ukuran 10 kali 7 lebar dan tinggi 7 inch. Dengan warna colornya itu pink dan blue dengan label cluster 0 dan cluster 1. Nah, pada baris ke 61 terdapat loop for, di mana cluster in ranks, comment, and cluster, di mana itu membuat setiap cluster membuat cluster satu per satu. Pada baris ke-62 terdapat perintah cluster data, data cluster, cluster, di mana dalamnya ada data yang masukkan kepada cluster tertentu yang akan menggunakan data-data cluster. Kemudian terdapat PLT scatter, di mana PLT scatter ini sebagai fungsi visualisasi sebaran data yang menggunakan scalar plot. Nah, pada baris ke-64 terdapat klaster data tinggi badan cm, di mana pada baris ke-64 ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa tinggi badan itu menggunakan satuan cm, sedangkan klaster data menggunakan satuan bulan. Kemudian terdapat S100 yang akan mengatur ukuran titik yang ada pada scatter plot sebanyak 100. Kemudian terdapat C colors cluster, di mana dia itu memberikan warna pada setiap titik dengan cluster yang sudah ditentukan tadi, yaitu pink dan blue. Kemudian label sama dengan label cluster, di mana akan memberikan label ke setiap cluster akan muncul di legenda yang akan muncul di grafik. Kemudian terdapat panel 6 yang akan mengatur tingkat transparansi titik menjadi 60%. Kemudian terdapat X color sama dengan K yang akan memberikan tepi warna hitam pada setiap titik agar lebih kontras. Kemudian terdapat central point comment color cluster counters, di mana baris ke ini berfungsi untuk menyimpan koordinat pusat centroid dari masing-masing cluster. Kemudian centroid original scalar interference transform centroid berfungsi untuk membalikan data centroid ke skala awal. Kemudian pada baris ke-74 terdapat PLT scatter, di mana PLT scatter ini sebagai awal dari visualisasi titik centroidnya. Kemudian terdapat centroid original 1, 2, berarti dia itu
menunjukkan sumbu X untuk plotting sentroid yaitu tinggi badan. Kemudian sentroid original 02 berfungsi untuk menunjukkan umur dari umur. Kemudian pada baris ke-78 terdapat C sama dengan red, di mana sentroid ini menggunakan warna merah. Kemudian terdapat label sentroid yang akan terdapat tanda namanya itu sentroid. Kemudian terdapat marker X, berarti dia menunjukkan tanda X di outputnya. Kemudian pada baris ke-82 terdapat PLT X label tinggi badan cm, font size sama dengan 12 cm. Berarti dia itu bakalan terdapat label dengan nama tinggi badan cm dengan ukuran 12, kemudian terdapat label umur bulan dengan font size 12 juga, kemudian judul outputnya itu visualisasi klaster ANA dengan status gizi normal dengan ukuran 12 dengan menggunakan font bold. Kemudian terdapat PLT Legend, di mana PLT Legend ini menampilkan legenda pada grafik agar bisa membedakan antar titik. Kemudian pada baris ke-86 terdapat PLT Grid True yang akan menambahkan garis bantu pada grid agar grafik dapat membantu pembacaan data. Kemudian pada baris ke-87 terdapat PLT Tag Layout, di mana berfungsi untuk menyesuaikan data letak grafis agar semua elemen tidak saling bertumpukan. Kemudian terdapat PLT Show yang akan menunjukkan semua grafik visualisasi clustering ke layar. Nah, kita tunggu. Nah, di terminalnya di sini sudah dapat outputnya dan terdapat visualisasinya. Sebelum itu kita akan menjelaskan mengenai terminalnya dulu. Nah, di sini terdapat uh, working directory C user Agus, di mana di sini menggunakan directory user Agus, kemudian dapat cek keberadaan file. Di sini keberadaan file ada, kemudian dataset berhasil terbaca. Nah, di sini terdapat kolom-kolom yang dipakai pada datasetnya itu yaitu terdapat kolom umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan status gizi. Nah, di sini kita akan mengelompokkan jumlah data anak dengan status gizi sebanyak 67.755 data. Nah, di sini terdapat hasil clustering pada anak dengan status gizi normal. Di bawah ini terdapat pada umur 2 bulan 0000, tinggi badan 43,86 termasuk pada klaster 0, sedangkan umur 12 bulan dengan jenis dengan 60, jenis kelamin 1 dengan tinggi badan 116.000 dengan klaster 1. Berarti dia termasuk klaster 0 kalau dia termasuk klaster 1 kalau dia lebih dari 12,0993. Nah, di sini terdapat 6775 row, berarti dia terdapat 6775 baris yang menunjukkan jumlah data anak juga. Nah, di sini terdapat tampilan visualisasinya. Nah, di sini. Nah, di sini terdapat tampilan visualisasinya. Di sini terdapat sumbu X dan Y, di mana sumbu X terdapat tinggi badan dalam bentuk sentimeter dan Y dalam bentuk umur ataupun bulan. Nah, di sini terdapat tinggi badan dari 0 sampai 120 cm dan umur dari 0 sampai 60 bulan. Nah, di sini terdapat petunjuk bahwa warna pink itu menunjukkan klaster 0 dan warna biru itu menunjukkan klaster 1. Sedangkan tanda silang itu menunjukkan D itu sebagai tanda sentroid. Nah, di sini tanda di sini terdapat titik-titik hitam yang menunjukkan jumlah anak-anak tersebut. Berarti satu titik hitam berarti satu anak. Jadi ini terdapat 67.755 titik hitam. Nah, di sini cluster 0 ini merupakan kelompok anak-anak yang memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan usia biasanya. Sedangkan
eh usia yang lebih muda, sedangkan yang warna biru menunjukkan dia memiliki usia yang lebih tinggi ataupun yang lebih tua. Nah, di sini terdapat tanda X, di mana tanda X ini menunjukkan bahwa dia itu eh, tanda sentroid ataupun tanda tengah gitu, yang sebagai titik tumpu dari nilai klaster 0 dan klaster 1. Sentroid klaster 0 ini berada di area umur yang lebih rendah dibandingkan dengan sentroid yang klaster 1. Fungsi dari visualisasi klaster anak ini berfungsi agar kita lebih paham dan lebih mengerti mengenai perbandingan klaster anak dengan status normal. Nah, menurut saya visualisasi ini sangat penting agar kita lebih paham dan orang lain yang masih baru gitu, masih bisa paham dengan visualisasi klaster ini. Demikianlah presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.